Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 13 Desember, judul renungan kita, Dosa Sama Dengan Maut. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dasar kepercayaan ke-26, kematian dan kebangkitan. Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah yang tidak dapat mati akan mengaruniakan hidup yang kekal kepada orang-orang yang ditebusnya. Kalimat di tengah-tengah kutipan ini, hanya Dia yang tidak dapat binasa, adalah kalimat yang sangat penting meskipun kelihatannya sudah jelas. Kalimat ini berasal dari 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. New International Version mengatakan, hanya Dia yang kekal dan yang hidup dalam terang yang tidak dapat didekati. Jika Alkitab begitu jelas, mengapa masih banyak orang yang percaya bahwa setiap orang adalah abadi sejak lahir, atau bahkan sebelumnya? Banyak yang percaya bahwa ada jiwa-jiwa abadi yang menunggu tubuh yang kemudian hidup secara fisik untuk sementara waktu, dan pada saat kematian, tubuh akan kembali ke ketiadaan tubuh, bahkan mungkin berkali-kali. Anak-anak, mereka yang percaya akan adanya neraka yang menyala selamanya tidak dapat menjelaskan mengapa mereka percaya bahwa Tuhan tidak memiliki kuasa untuk mengakhiri hidup, hanya untuk memutuskan di mana ia akan dihabiskan. Tampaknya, manusia secara alamiah memang abadi dan bahkan Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sendiri terkadang bertindak seolah-olah kematian adalah semacam hukuman. Hukuman atas kesalahan yang Tuhan jatuhkan karena Dia begitu sempurna dan sangat membenci dosa. Ini lebih besar dari itu. Hidup yang terhubung dengan Tuhan adalah kehidupan. Secara harfiah, ini adalah satu-satunya cara untuk hidup. Memutuskan hubungan itu adalah kematian. Tidak ada jalan lain. Jika Anda tidak mendapatkan kehidupan dari Tuhan, dari mana Anda bisa mendapatkannya? Keabadian bukanlah hak atau kualitas bawaan manusia. Ini adalah sebuah anugerah. Itu hanya berasal dari satu sumber. Jika kita menolak sumber tersebut, kita menolak kehidupan. Titik. Di sisi lain, jika kita menerima sumbernya, jika kita mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Tuhan, yang mengulurkan tangannya kepada kita dengan penuh kasih dan kerinduan, kita akan menjadi bagian dari kehidupannya selamanya. Wow! Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang kekal, saya akui saya tidak mengerti. Saya sulit memahami bahwa hal ini akan berlangsung selamanya, dan saya bahkan tidak dapat membayangkan untuk tidak memulainya. Tetapi saya percaya apa yang Engkau katakan dengan jelas kepada kami, bahwa di dalam Engkau ada kehidupan,
berlimpah dan kekal, dan Engkau bersedia untuk berbagi dengan kami. Saya menerimanya. Terima kasih.